Strategi serangan mendalam Ukraina membuat Rusia kehabisan sumber daya lebih dari setahun. Namun, hambatan strategi itu adalah Ukraina memakai drone jarak jauh yang tidak cukup kuat untuk menimbulkan kerusakan permanen. Tidak lagi, Ukraina telah meluncurkan strategi merah mudanya yang jenius untuk meraih kemenangan total atas Rusia. Flamingo telah terbang dan ini akan segera mengakhiri Rusia untuk selamanya. Strategi baru ini menggabungkan kekuatan dengan presisi, rudal dengan drone, serangan mendalam dengan penghancuran total mesin perang Rusia. Dan kami melihat contoh sempurna dari strategi merah muda Ukraina yang dijalankan pada tanggal 21 Februari. Saat itu, staf umum Ukraina mengonfirmasi penggunaan rudal Flamingo untuk menyerang salah satu target paling berharga di Rusia. Ancaman merah muda Ukraina menempuh jarak lebih dari 1.400 km atau 870 mil untuk mengenai langsung pabrik rudal Votkins di Republik Udmurt, Rusia. Serangan itu sangat merusak. Terlihat dari analisis rekaman rudal Flamingo Ukraina yang menghantam pabrik dan dipublikasikan Defense Express. Dalam rekaman, terlihat Flamingo menghantam dengan akurasi tinggi, menandakan rudal ini memakai sistem pemandu aktif di fase terminal, melengkapi sistem yang membimbingnya ratusan mil ke target. Flamingo juga tampaknya memiliki daya tembus. Rekaman itu memperlihatkan rudal Ukraina menghantam dinding bengkel di Votkinsk, lalu 2 kilatan cahaya tampak jelas di sisi seberang bangunan. Flamingo tidak meledak saat mengenai sasaran, melainkan masuk ke target lalu meledak untuk memaksimalkan kerusakan. Gelombang ledakan menyebar ke seluruh bengkel dan cukup kuat, menyebabkan kerusakan struktural yang menghancurkan fasilitas, menurut Defense Express. Ini strategi merah muda baru yang dijalankan. Sebuah ramalan kehancuran tentang apa yang akan terjadi pada Rusia yang akan kita bahas dalam beberapa menit lagi. Sebelumnya, serangan Ukraina lebih sukses dari yang Rusia klaim. Gambar satelit yang dipublikasikan oleh BBC menyoroti lubang besar yang tercipta di salah satu bengkel Votkinsk, menunjukkan bahwa Ukraina berhasil mengenai langsung pabrik yang memproduksi beberapa rudal terpenting Rusia. Rudal Iskander, Yars, Bulava, dan Oreshnik diyakini semuanya diproduksi di pabrik ini, dan seperti yang dilaporkan oleh Defense Express, lampu-lampu masih menyala ketika rudal Flamingo Ukraina tiba. Dengan kata lain, orang-orang Rusia sedang berada di dalam ketika kekuatan merah muda itu datang mengetuk. Saat Flamingo datang, rudal-rudal itu tiba dalam jumlah besar. Setelah serangan itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memuji strategi merah muda baru Ukraina. Menurut Pravda, Zelensky menyatakan setiap rudal Ukraina yang dikirim selalu berhasil mencapai pabrik rudal utama Rusia di Votkinsk. Ini menunjukkan Rusia kekurangan pertahanan udara untuk menghentikan senjata baru Ukraina di bentangan wilayahnya yang seluas ratusan mil. Saya tidak akan mengatakan berapa banyak rudal Flamingo yang digunakan kali ini. Saya hanya ingin mengatakan bahwa beberapa berhasil dicegat oleh pertahanan udara Rusia, beberapa tidak, dan ada juga yang mengenai sasaran secara langsung. Namun yang paling penting adalah semua rudal yang diluncurkan mencapai target, ujar Zelensky. Kualitas tinggi dan akurasi adalah ciri khas Flamingo, tambah Presiden Ukraina. Kita melihat hasil keduanya pada 21 Februari. Selain itu, Ukraina meraih pencapaian baru. Serangan mendalam sebenarnya bukan hal baru bagi negara tersebut. Tahun 2025 menjadi momen di mana drone jarak jauh Ukraina mencatat lebih banyak keberhasilan menghancurkan infrastruktur penyulingan minyak Rusia. Pada satu titik, di tahun 2025, Ukraina berhasil mematikan sekitar 38% kapasitas penyulingan Rusia, hampir sepenuhnya menggunakan drone jarak jauhnya. Itu hasil baik bagi Ukraina, tapi masih bisa ditingkatkan. Disinilah strategi merah muda berperan. Pencapaian Ukraina di Votkinsk adalah yang pertama selama perang ini, meski Ukraina sudah memakai rudal Flamingo sebelum 21 Februari. Itu menurut Fabian Hoffman, yang merupakan peneliti doktoral di Universitas Oslo. Hoffman
dari Institusi Penelitian Teknologi Rudal dan Kebijakan Pertahanan mengatakan kepada Kyiv Independent bahwa peristiwa 21 Februari sangat berbeda dari yang pernah terjadi sebelumnya di Ukraina. Serangan Jumat malam, 20 sampai 21 Februari menjadi kali pertama Ukraina berhasil menghantam target utama industri rudal Rusia secara langsung dengan rudal berat, kata Hoffman kepada media. Strategi yang dulu mengandalkan drone kini sudah jauh lebih baik. Rencana Ukraina, seiring dengan berkembangnya strategi ini, adalah mulai melengkapi persenjataan serangan jarak jauhnya yang didominasi drone dengan senjata berat, seperti Flamingo, untuk memberikan lebih banyak opsi bagi mereka sendiri. Kawanan drone masif yang didukung rudal Flamingo bisa membantu Ukraina membanjiri pertahanan udara Rusia. Flamingo kemungkinan akan menargetkan sektor utama industri pertahanan Rusia, sementara drone terus melemahkan produksi energi dan aset Rusia yang kurang terlindungi. Inilah strategi serangan jarak jauh Ukraina, namun berbeda dari yang Anda tahu. Kita akan membahas lebih lanjut tentang strategi itu dan dampaknya bagi Rusia. Pada 21 Februari, Ukraina juga memicu peringatan rudal di seluruh Rusia, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. The Kyiv Independent melaporkan hal ini pada 27 Februari, mencatat bahwa Votkinsk bukan satu-satunya target Ukraina pada 21 Februari. Secara mengejutkan, 13 wilayah Rusia mengeluarkan peringatan rudal dengan beberapa di antaranya berada sejauh Orenburg Oblast yang terletak di pegunungan Ural Selatan dan berjarak sekitar 1.000 km atau lebih dari 620 mil dari Ukraina. Dari 13 wilayah 8, di antaranya terpaksa mengeluarkan peringatan rudal pertama sejak Putin memulai invasi brutalnya ke Ukraina. Dari semua rudal Flamingo yang dikirim Ukraina ke Rusia pada 21 Februari, hanya satu yang dikonfirmasi berhasil ditembak jatuh oleh Rusia. Itu setidaknya konfirmasi dari Rusia. Otoritas Republik Chuvash mengaku berhasil menembak jatuh Flamingo dengan sistem pertahanan udara. Satu rudal Ukraina lainnya kehilangan arah, seperti disampaikan Kyiv Independent, mengonfirmasi pernyataan Zelensky sebelumnya dalam video. Bukan hanya karena Flamingo telah terbang yang membuat Putin takut, tapi juga karena Flamingo melakukan sesuai rancangannya. Merah muda kini menjadi tren baru bagi Ukraina, dan Flamingo dengan cepat membuktikan dirinya sebagai senjata yang selama ini diklaim oleh negara tersebut. Setelah diumumkan musim panas 2025 berita Flamingo, dan pengembangannya sempat mereda sebelum Ukraina mulai meluncurkannya ke Rusia. Yang kita ketahui, rudal Ukraina yang bisa disebut hibrida drone rudal ini lebih cepat dan jauh lebih kuat dibanding drone jarak jauh yang dipakai Ukraina di sebagian besar 2025. Drone-drone tersebut biasanya dapat bergerak dengan kecepatan antara 250 hingga 350 km per jam atau 155 hingga 217 mil per jam yang secara teori membuat mereka lebih mudah ditembak jatuh dibandingkan rudal. Jumlah serangan sukses yang telah diluncurkan Ukraina dengan drone-drone ini menunjukkan bahwa dugaan kemudahan pertahanan tidaklah seperti yang diharapkan Rusia. Namun, Flamingo adalah ancaman yang lebih berbahaya. Flamingo dapat mencapai kecepatan subsonik sekitar 900 km per jam atau 560 mil per jam dan dapat mempertahankan kecepatannya dalam jarak luar biasa sejauh 3.000 km atau sekitar 1.860 mil. Saat Flamingo mencapai target, ia tidak membawa hulu ledak kecil seperti drone jarak jauh pada umumnya. Ini bukan sekadar beberapa kilogram daya ledak yang mencapai tempat-tempat seperti Votkinsk. Setiap Flamingo memiliki hulu ledak seberat 1.150 kg atau sekitar 2.500 pon menurut International Institute for Strategic Studies atau IISS. Jadi ini bukan senjata jarak jauh biasa. Menurut IISS, ini adalah salah satu sistem rudal jelajah peluncuran darat terbesar dan dengan jangkauan terjauh di dunia. Rudal ini juga dibuat dengan biaya serendah mungkin. Meski Ukraina belum menyebut biaya produksi, senjata andalan barunya diperkirakan hanya butuh sekitar $500.000 per unit, jauh lebih murah dari rata-rata rudal jelajah. Contohnya, Tomahawk Amerika Serikat seharga sekitar $1,4 juta per unit dan varian jarak terjauhnya
masih sekitar 300 mil lebih pendek dari Flamingo. Sangat jelas bahwa Flamingo merupakan peningkatan dibandingkan drone-drone milik Ukraina. Peningkatan ini memungkinkan serangan mendalam, namun berbeda dari yang sebelumnya di Ukraina. Sebelum kita membahas lebih jauh, jika ini adalah jenis wawasan yang ingin Anda dapatkan lebih banyak, berlanggananlah ke The Military Show. Kami membahasnya seperti ini setiap minggu. Hoffman menjelaskan apa yang diberikan Flamingo yang tidak dimiliki drone Ukraina, dan pendapatnya sejalan dengan apa yang kita lihat dalam analisis Defense Express yang telah dibahas sebelumnya di video ini. Drone jarak jauh biasanya meledak di lapisan luar, sedangkan Flamingo memberi peluang besar untuk menembus sasaran dulu baru meledak, sehingga kerusakan lebih maksimal. Dengan cara itu, kata Hoffman, sambil menambahkan, dampaknya jauh lebih besar dibandingkan saat drone jarak jauh menghantam sasaran. Inilah yang membuat strategi merah muda Ukraina jadi masalah besar bagi Rusia. Yang dimiliki Ukraina sekarang adalah senjata yang daya hantamnya lebih berat daripada apapun di persenjataannya, dapat menjangkau begitu dalam ke wilayah Rusia, sehingga target-target yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan oleh Putin kini berada dalam radar Ukraina dan, seperti yang terlihat di Votkinsk, dapat mengenai sasaran yang benar-benar diinginkan Ukraina. Bahkan setelah perjalanan ratusan mil, Ukraina telah meningkatkan kemampuan serangan mendalamnya secara signifikan. Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina menegaskan serangan ini langsung menggeser posisi Rusia dalam perang. Kita melihatnya lagi di Votkinsk. Ukraina yang berhasil menghancurkan jalur produksi rudal utama memicu efek domino di Rusia yang berimbas besar ketika sampai di Ukraina. Rudal tidak bisa lagi dibuat. Hal ini memaksa Rusia mengandalkan persediaan yang ada untuk serangan jarak jauh. Setelah persediaan habis, Rusia tak lagi mampu menyerang Ukraina dari jarak jauh dengan kuat. Di lapangan, tentara harus menyerang pertahanan yang belum dilemahkan rudal Rusia, sehingga Ukraina bisa bertahan lebih kuat. Karena pertahanan itu, lebih banyak tentara Rusia yang tewas, menambah jumlah korban 1.266.000 yang telah dialami Rusia sejauh ini dalam invasinya. Ini bukan hal baru dalam hal apa yang coba dicapai Ukraina dengan pendekatan serangan mendalamnya. Tapi yang baru adalah kekuatan yang dibawa oleh strategi merah muda itu. Dulu Ukraina hanya merusak 1-2 roda mesin perang Rusia, kini mereka bisa menghancurkan bagian-bagian besar mesinnya. Kehilangan kapasitas sementara bisa menjadi permanen karena Flamingo. Target yang tak bisa ditembus, drone Ukraina, seperti fasilitas produksi rudal Votkinsk, kini jadi rentan. Putin dan kroni-kroninya di Kremlin kini harus menghadapi senjata baru yang terbukti tepat sasaran dan lebih mengkhawatirkan bagi Rusia, tampaknya tidak terlalu rentan terhadap pertahanan udara seperti yang diyakini Putin. Strategi merah muda baru ini juga memberi Ukraina daya tawar yang sangat besar untuk pembicaraan damai yang sedang berlangsung dengan Rusia. Pada bulan Desember lalu, kontributor Forbes Vikram Mittal mencatat bahwa peningkatan serangan drone jarak jauh Ukraina yang terlihat pada paruh akhir tahun 2025 sudah sangat efektif melemahkan Rusia. Serangan drone ini telah melemahkan kapasitas tempur jangka panjang Rusia. Serangan-serangan tersebut menghantam di berbagai tingkatan, secara langsung menargetkan pasukan Rusia, membatasi kemampuan mereka untuk memasok pasukan tersebut, dan mengurangi sumber daya yang tersedia untuk mendanai tentara serta peralatan, kata Mittal. Ia menambahkan bahwa Ukraina dapat menggunakan keberhasilan serangan tahun 2025 untuk menunjukkan bagaimana mereka dapat menghantam target strategis jauh di dalam wilayah Rusia saat terlibat dalam pembicaraan damai. Sekarang, bayangkan pengaruh itu menjadi jauh lebih kuat. Bukan lagi sekadar Ukraina bisa menghantam target strategis. Ukraina dapat melakukan serangan-serangan tersebut dengan senjata yang mampu menghapus target-target itu sepenuhnya dari peta. Peneliti senior Museum Penerbangan Negara, Valery Romanenko, mungkin paling tepat mengungkapkannya saat berbicara kepada radio NV Agustus lalu. Artinya, jika senjata itu mengenai pabrik senjata Rusia yang digunakan melawan Ukraina, 2 serangan langsung bisa membuat pabrik itu tidak beroperasi minimal 1 tahun. Serangan itu akan menciptakan kawah berdiameter sekitar 20 meter, kata Romanenko, menambahkan bahwa ini membuat kita setara dengan Rusia. Romanenko juga menambahkan bahwa meningkatnya strategi merah muda Ukraina berarti sekitar 90% kompleks industri militer Rusia kini berada dalam jangkauan Ukraina. Dengan lebih banyak peningkatan,
Flamingo bisa jadi kunci menghancurkan 10% sisanya, termasuk pabrik manufaktur jet tempur Su-34 yang digunakan Rusia untuk menghujani Ukraina dengan rudal-rudalnya. Sebagai catatan tambahan, Romanenko juga memetakan bagaimana Ukraina bisa menyerang Votkinsk selama wawancaranya pada bulan Agustus. Setengah tahun kemudian, Flamingo membuktikan apa yang dikatakan para ahli penerbangan. Inilah arti strategi merah muda secara teori. Ukraina dapat menunjuk Flamingo dan berkata, inilah senjata yang tak pernah dianggap mungkin oleh Putin dan bisa menurunkan kemampuan tempur Rusia dengan cara baru. Kerusakan besar pada mesin perang Rusia menjadi pembantaian bagi kemampuan tempur Putin. Dan dari sisi anggaran, serangan yang lebih berat berarti lebih banyak uang yang hilang dan bahkan lebih banyak lagi yang harus dikeluarkan untuk perbaikan. Namun, sisi praktis dari strategi merah muda juga perlu dipertimbangkan. Walau kuat, Flamingo bukan senjata sempurna. Senjata ini dapat dijatuhkan, seperti ditunjukkan Rusia dan Zelensky usai serangan di Votkinsk. Fakta ini bisa mendorong Ukraina meniru Rusia dalam serangan jarak jauh, dengan membanjiri pertahanan udara lewat drone agar rudal yang lebih kuat dapat menembus pertahanan dan mencapai target. Mittal membahas strategi ini, yang sangat bergantung pada produksi jika Ukraina ingin berhasil. Kita akan membahasnya sebentar lagi. Pertama, Mittal mencatat bahwa strategi gabungan rudal dan drone Rusia yang banyak digunakan selama paruh kedua tahun 2025 memiliki keunggulan yang membuatnya menjadi salah satu dari sedikit taktik Rusia yang layak untuk ditiru oleh Ukraina. Mittal menunjuk pada serangan 2 Oktober yang melibatkan 7 rudal balistik Iskander-M, 7 rudal jelajah Kh-50, 969, dan 21 rudal jelajah Iskander-K. Semua rudal tersebut terbang ke Ukraina bersama 381 drone yang diluncurkan dari wilayah perbatasan, dengan hasil bahwa 78 drone dan 18 rudal, termasuk semua rudal balistik Iskander-M, mengenai target mereka. Mittal mengatakan serangan ini menunjukkan Rusia kini memakai strategi drone dan rudal yang lebih terkoordinasi, dengan serangan lebih sedikit namun lebih besar ke Ukraina. Dengan menggabungkan serangan-serangan ini yang terjadi beberapa kali dalam sebulan, dengan serangan drone saja yang hampir terjadi setiap hari yang diluncurkan Rusia, Rusia mampu membanjiri pertahanan udara Ukraina sehingga rudal-rudal terkuatnya bisa menembus. Strategi ini digunakan Rusia untuk membuat kekacauan di kota dan infrastruktur Ukraina. Sekarang strategi pink siap membalas. Ukraina mungkin mulai menghemat banyak rudal Flamingo sambil tetap menyerang Rusia dengan drone. Jika persediaan rudal Flamingo sudah banyak, serangan besar seperti 21 Februari akan dilakukan dan peluang Flamingo mengenai target lebih besar. Votkinsk mengalami kerusakan serius sebagai akibat langsung dari serangan semacam itu, jadi kami memperkirakan bahwa kami akan melaporkan Ukraina melakukan hal yang sangat mirip pada suatu waktu di paruh pertama bulan Maret. Namun, produksi tetap harus berjalan agar strategi pink mencapai potensi penuh. Di bidang drone, Ukraina sedang berada di jalur yang tepat untuk mencapai jumlah yang dibutuhkannya. Zelensky menyatakan Ukraina akan membangun setidaknya 30.000 drone jarak jauh pada 2025, sehingga diperkirakan jumlah tersebut dapat sama atau lebih tinggi pada 2026. 30.000 drone per tahun berarti sekitar 2.500 drone per bulan. Meski belum setara dengan produksi bulanan drone Rusia, jumlah tersebut sudah cukup untuk membanjiri pertahanan udara di lokasi strategis yang jadi target serangan Ukraina dengan Flamingo. Hoffman menyoroti tantangan produksi Ukraina. Idealnya, dari sudut pandang Ukraina, Anda ingin terus membangun jumlah drone jarak jauh dalam jumlah besar, tetapi Anda juga ingin bergerak ke arah di mana Anda dapat melengkapi persenjataan serangan jarak jauh ini dengan kemampuan rudal berat seperti Flamingo, Long Neptune, dan Sapsan, katanya kepada Kyiv Independent. Jika produksi drone jarak jauh meningkat, Ukraina harus memastikan pembuatan rudal Flamingo cukup agar strategi merah muda mereka berhasil. Saat ini, kita tidak bisa mengatakan dengan pasti bahwa hal ini sedang terjadi. Agustus lalu, New Voice of Ukraine menyatakan menargetkan produksi 50 rudal Flamingo per bulan dengan biaya sekitar $25 juta per bulan.
Pada bulan November, produsen rudal Flamingo, Firepoint, mengklaim sedang membuat 3 proyektil per hari, yang hampir 2 kali lipat dari target produksi, meskipun itu juga menggandakan biayanya. Namun, jika strategi merah muda ini adalah tentang membangun persediaan, seperti yang dilakukan Rusia dengan rudalnya, lalu meluncurkannya pada saat-saat tertentu ketika pertahanan udara Rusia kewalahan atau melemah, maka Ukraina berada di jalur yang benar dengan Flamingo. Bagaimanapun, 50 rudal Flamingo per bulan berarti 600 per tahun. Jumlahnya bisa lebih besar jika Firepoint memproduksi 3 unit per hari dan menawarkan paket produksi standar ke negara lain. Dalam skema ini, pembeli membiayai produksi rudal Flamingo, setengahnya untuk Ukraina dan sisanya untuk pembeli jika rencana berjalan lancar. Jika rencana Ukraina lancar, strategi merah muda bisa mengakhiri perang. Rusia akan terbakar di area yang dianggap Putin aman, dan setiap Flamingo yang tepat sasaran akan melemahkan Rusia di Ukraina. Sebenarnya, tindakan Ukraina dengan Flamingo pada 21 Februari seharusnya tak mengejutkan. Hanya beberapa minggu sebelumnya, Ukraina telah memberikan pukulan lain terhadap ambisi Oresnik Putin, dan mereka melakukannya dengan menggunakan Flamingo. Ukraina menghancurkan strategi rudal Rusia satu persatu. Tonton video kami untuk mengetahui caranya. Jika Anda suka video ini, pastikan Anda berlangganan The Military Show untuk update inovasi Ukraina. Terima kasih telah menonton.